Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wulandari, lokal PGMI 1H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isim domir, isim mufrad, dan isim isyarat. Pertama, isim domir. Isim domir adalah kata ganti yang digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada orang atau benda tertentu. Isim domir berfungsi sebagai pengganti nama atau sebagai penunjuk untuk seseorang atau sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Isim domir dapat berupa kata ganti orang, misalnya saya, kamu, dia, atau kata ganti kepemilikan, misalnya milik saya, milikmu. Secara umum, isim domir terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, isim domir munfasil atau disebut kata ganti terpisah. Yang kedua, isim domir muntasil atau disebut kata ganti yang terhubung dengan antar kata lain. Isim domir munfasil ini adalah kata ganti yang berdiri sendiri, tidak terhubung langsung dengan kata lain. Contoh, ana artinya saya, anta artinya kamu, laki-laki, anti artinya kamu, perempuan, untuk perempuan. Huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan. Yang kedua, isim domir muntasil. Ini adalah kata ganti yang terhubung langsung dengan kata lain, biasanya dengan kata kerja atau kata benda. Contoh, laka, kamu, laki-laki, digunakan setelah kata benda atau kata kerja. Contoh lagi, contoh ra'aituka, artinya saya melihat kamu, laki-laki. Contoh lagi, ra'aituki, artinya saya melihat kamu, perempuan. Baiklah, ini materi yang kedua, judulnya isim mufrad. Isim mufrad adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada kata benda. Isim yang menyatakan satu benda atau sesuatu yang tunggal. Kata ini digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang hanya satu, bukan banyak. Dalam bahasa Indonesia, isim mufrad dapat diterjemahkan sebagai kata benda tunggal. Contohnya, kitab artinya buku, tiflun artinya anak laki-laki, kolam artinya pena. Isim mufrad berlawanan dengan isim jamak yang merujuk pada kata benda yang menunjukkan banyak benda atau jumlah lebih dari satu. Misalnya, kutub, buku-buku, jamak dari kitab. Baiklah, selanjutnya materi terakhir, yaitu materi isim isyarat. Isim isyarat dalam bahasa Arab adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan atau mengisyaratkan sesuatu, baik itu benda atau orang, yang berada di dekat atau jauh dari pembicara. Isim isyarat berfungsi untuk menunjukkan atau mengidentifikasi sesuatu dengan cara yang spesifik, baik secara jarak dekat, jauh, atau sangat jauh. Isim isyarat terbagi menjadi beberapa kategori tergantung pada jarak benda yang ditunjuk, serta apakah benda tersebut bersifat tunggal atau jamak. Jenis-jenis isim isyarat. Yang pertama, isim isyarat untuk yang dekat tunggal. Contohnya, yang pertama, hadza, ini, atau disebut untuk benda yang dekat. Yang kedua, hadhihi, ini, atau disebut untuk benda yang dekat, feminim. Contoh untuk benda yang dekat, hadza kitabun, artinya ini buku. Ini contoh isim isyarat untuk yang jauh atau disebut tunggal, artinya zalika. Contohnya, zalika qalamun, artinya itu pena. Contoh lagi, zalika sajarah, artinya itu pohon. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.